Ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 inilah Bapak dan Ibu sebenarnya dikupas dengan sangat-sangat jelas bagaimana kedudukan komite, apa peran-perannya, apa hak dan kewajibannya. Di situ sudah benar-benar dipaparkan secara mendetail. Saya kupas nantinya adalah poin-poin yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di mana kedudukan Bapak hari ini? Saya menganggap kalau komitenya nggak jelas hari ini ya Bapak komite. Pak Bapak dan Ibu ya, anggaran dasar rumah tangga itunya harus ada, harus dibuat. Terus yang ingin saya klasifikasi, mudah-mudahan yang sangat-sangat nampak uangnya, pemikirannya nggak perlu, ya Pak ya. Tenaganya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting uangnya. Kira-kira seperti ini. Saya orang yang sedikit bukan radikal, bukan sedikit keras, tapi saya melihat yang terjadi. Itulah yang saya sampaikan. Hari ini kan masyarakat itu selalu dimintai uang. Itu kan kacamata kita hari ini. Walaupun pada hakikatnya itu benar. Masyarakat hari ini pun kenapa? Karena nggak jelas, Pak. Nggak jelas saja. Pak, nggak jelas maksudnya ketika dimintai uang. Kadang-kadang seperti ini, pulang anak, Pak yang dilanjutkan tanpa ada sosialisasi dulu dari komite atau dari apa, bahwasanya 2 minggu ke depan mungkin kita masyarakat dimintai menyumbang sedikit kesejahteraan untuk membimbing anak-anak kita di sekolah. Mungkin kalau nuansanya seperti itu, ada pemberitahuan duluan, tidak ada masyarakat yang nggak mau ngasih. Saya kira seperti itu, ada pemberitahuan awal, tidak seperti manajemen yang hari ini kita budayakan. Kadang-kadang polisi bang langsung kapen untuk apa nggak tahu, tidak ada pelaporan yang jelas. Terus pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Ini sudah kita bicarakan tadi. Terus mediator antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pak, kalimatnya enak itu Pak ya. Mediator para pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bapak tahu kedudukan Bapak hari ini di mana? Disitulah kedudukan Bapak sebagai mediator yang bisa menjembatani kepentingan sekolah, baik terhadap bupati sekalipun maupun terhadap Pak Ramli. Pak Ramli kan ada 2, Ramlinya tidak berdaya. Di tempat yang lain, kerajinan tangan anak-anak itu bisa dibudidayakan menjadi omset sekolah. Bapak toh yang rapor rumah pula yang kalau pajangan kreasi ini, kalau Pak, umpamanya saya orang tua ngambil rapor anak saya sekolah mengumpulkan kerajinan tangan anak-anak selama 6 bulan, dikumpulkan yang bagus-bagusnya, dikumpulkan pakir, skil dan seterusnya, ya Pak ya. Jadi lebih terasa bermanfaat. Kalau komite kan tahu persis. Si A-nya SDG, SD2, OECD si anak mampu. Anak saya pegang ini pula mesti yang komite kayak buku pegangnya anak mampu. Ya Pak ya, lebih tahu persis lah komite atau masyarakat setempat terhadap mampu dan tidaknya. Itulah saya buku macam-macam ekonomi masyarakat. Yang tahu ekonomi masyarakat yang masyarakat, bukan sekolah. Sehingga nama-nama itu juga dari Bapak akhirnya. Baru enak kita ngomong. Terus yang ke-6, yang ke-7, melakukan evaluasi